kedua, sunnahnya tidur itu alla yanama wahdahu. Usahakan jangan tidur sendirian. Jangan tidur sendirian. Usahakan kalau tidur ada teman 2-3 orang. Ya. Ini saya pernah nyampaikan ini, ada orang cara mikirnya berarti saya kalau dinas luar gimana Ustaz? Ini nakal nih, nak kawin lagi maksudnya Pak. Enggak. Naha disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha 'anil wahdati an yabita ar-rajulu wahdahu aw yusafira wahdahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang sendirian dalam 2 hal. Safar sendirian, tidur sendirian. Kenapa Ustaz tidur sendirian kurang baik? Ya enggak wajib sebetulnya. Kalau enggak ada kawan apa boleh buat. Tetapi kalau bisa, bayangkan kalau Bapak tidur di kamar sendirian, dikunci. Malam-malam kejang-kejang, siapa yang mau nolong Pak? Besok-besok udah terkapar di bawah. Atau pernah mendengar istilah tindihan Pak? Tindihan itu tidur seperti mau dicekek Pak. Raksasa besar, Bapak sudah baca ayat kursi sudah, Al-Baqarah, Alif Lam Mimnya doang ya. Sudah dibaca semua, tapi tetap itu begitu banget Pak, bisa keringet dingin gitu. Saya dulu di pondok, pernah pertama kali mondok, teman saya satu kamar. Malam-malam Pak, saya kaget baru tahu namanya istilah tindihan itu ya di pondok itu. Malam-malam dia Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Saya bangun, ngapain orang ini? Kita bangunkan dia, begitu dia bangun tergopoh-gopoh napasnya. Kenapa? Kayak ada yang mau bunuh saya tadi. Oh, ini yang dimaksud tindihan. Tapi rupanya dia ini hampir tiap minggu begitu. Ya sudah, yang berikutnya siram aja air tepat, sudah nggak kaget lagi. Tapi dia senang itu Pak, enggak marah, karena rupanya melelahkan. Dan itu bayangkan kalau dia tidur sendirian, menghadapi itu sendirian. Ya, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidur itu punya kawan. Yang berikutnya, adamun naum haitsu yarahun nas. Upayakan tidur di tempat yang enggak kelihatan banyak orang. Bapak ngantuk banget di kantor atau di pasar, cari tempat yang kira-kira enggak kelihatan orang, tidur. Kenapa Ustaz? Salah satu yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu harus menjaga bahasa kita marwahnya, karismanya. Mohon maaf, sekeren-kerennya Bapak, kalau pernah tidur kelihatan banyak orang, mulutnya mangap, bunyinya ngorok, sudah itu Bapak di mata orang itu, wah bosin samo baik ketompleng ngorok juga tidur. Jadi menjaga marwah. Jadi kalau bisa tidur itu ya yang tidak kelihatan orang lah, ya tidak kelihatan. Itu kenapa? Itu rahasia kenapa banyak suami di mata istrinya biasa saja. Sekeren-kerennya dia di luar, kalau di rumah biasa saja. Kenapa Pak? Karena istrinya sudah tahu ngoroknya suami Pak, mangapnya suami, bau ilernya suami. Nah itu bagian dari syariat kita untuk menjaga marwah. Jangan biasa tidur dilihat orang, mangap kelihatan orang. Kalaupun tidak ada tempat yang sepi, di sini sebutkan wal yataghatta mastata, upayakan nutup bagian mulutnya. Apa pakai masker atau pakai sorban atau pakai apalah yang penting, atau pakai tangan. Ya. Ini sunnah yang berikutnya. Yang keempat, an yanama wa laysa fi qalbihi ghillun wala hasadun li ahadin minal muslimin. Tidurlah dan di dalam hati kita tidak ada lagi rasa dengki, dendam sama orang. Dulu saya diajarkan guru-guru kami dulu di Mesir, salah satu sunnah sebelum tidur itu Pak, jadi kalau Bapak mau tidur, semacam
ikrar kepada Allah, ya Allah, mohon saksikan, aku sudah maafkan semua orang yang pernah menyakiti dalam hidup saya. Setelah itu bapak tidur, ya Allah, mohon berkenan saksikan, saya telah memaafkan semua orang yang punya salah sama saya. Andaikan Allah ambil nyawa kita malam itu, Pak, maka kita meninggal dalam keadaan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Berjumpa dengan Allah dengan hati yang gak punya dendam lagi. Sanggup insyaallah, Pak? Insya. Lihat kan? Saya pernah nyampaikan ini depan pengajian ibu-ibu di depan Ruang Palembang. Ada ibu-ibu nanya, Ustaz, izin Pak ya pakai bahasa Palembang. Ustaz, aku galak itu, maafkan wong yang salah sama aku. Ya Allah, aku maafkan galau yang pernah menyakiti aku. Tapi kecuali si Kobe. Noh, kenapa ada yang dikecualikan itu, Bu? Ustaz, sakitnya tersayat-sayat hati aku dengar suara nama dia. Nah, nggak ada yang kecuali-kecuali. Maafkan semua. Maafkan semua. Itu amalan yang luar biasa. Ringan, kelihatannya ringan, tapi itu kalau tidak diupayakan, dilakukan, mungkin akan terus dibawa sakit hati. Bapak pernah dengar hadis Nabi, ada seorang anak muda yang bawa sendalnya ke majelis Nabi. Kata Rasulullah, sayyatla alaikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan datang seorang pemuda min ahli surga. Para sahabat penasaran apa rahasianya orang ini. Bukan karena sholat malamnya, Pak, bukan karena sholat puasa siangnya, enggak. Karena ia tidak menyimpan dendam dan benci kepada orang muslim siapapun. Dan ini sering kita baca doanya setiap ba'da tidur, setiap ba'da sholat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Setelah itu apa, Pak? ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Apa maknanya itu, Pak? ولا تجعل, ya Allah, jangan jadikan fi qulubina, di hati-hati kami, ghilla, dengki. Kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kenapa saya anggap luar biasa memaafkan soal hati ini? Karena berapa banyak orang sudah sholat 5 waktu tapi sanggup tidak teguran. Jadi bukan masalah sholatnya, Pak. Kadang-kadang sholatnya nggak kalah-kalah, nggak kurang-kurang, tapi hatinya masih banyak masjid itu yang punya jamaah sayap kanan dan sayap kiri. Ya, Pak, jamaah sholat yang sebelah kanan nggak pernah ke kiri, yang kiri nggak pernah ke kanan. Kenapa? Ada orang yang nggak mau ditegurnya. Padahal sholat itu, Pak. Bayangkan itu. Padahal sholat. Baik. Sunnah yang berikutnya.